Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama Wong Ganteng Sak Donya. Mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas diri Anda karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana nih Mbak Oke, siap-siap. Gimana kabarnya, Mas? Duh, ya saya baik. Ini yang mau dipersoalkan apa? Yang mau ditanyakan bagaimana nih? Enggak, kemarin yang waktu itu kan ada temen di komentarnya di live-nya Mas Sandro itu loh yang mengenai apa itu ya? BPJS, iya kan? Gimana BPJS? BPJS ya itu kan kemarin aku menjelaskan aku gampang kok sekarang untuk proses pembuatan BPJS gitu loh. Saya cuma membantu untuk menjelaskan kalau sekarang itu kalau ke kantor BPJS-nya langsung kan cuma kita membawa fotokopi KTP, fotokopi KK sama buku tabungan kita gitu. Sudah sampai jelasin kan? Iya sih, kemarin di komentar itu sudah saya jelasin di komentar waktu ada live di tempatnya Mas Sandro itu. Kan gitu sekarang Mas, biar enggak susah gitu loh untuk mengurusnya. Sekarang itu pun kartunya itu tidak seperti dulu kita dikasih kan. Sekarang kita itu untuk mengaktifkannya pun harus setelah nih hari ini kita daftar nih, itu aktifnya nanti 10 hari ke depan kita melalui aplikasi JKN-nya gitu. Baru bisa print untuk BPJS-nya dan gampang gitu loh. Kita kan disuruh pilih kelas-kelasnya. Kalau aku kan BPJS mandiri nih. Bukan BPJS ketenagakerjaan gitu. Oh, ya. Kenapa kemarin kan memang sekarang memang peraturannya harus ada BPJS kan untuk pergi ke luar negeri itu, tapi gampang kok, nggak berat, nggak ini juga kan, tanpa biaya juga kan kalau bikin BPJS itu. Iya, makanya dan untuk pakai online kan? Pakai online. Sekarang pakai online bisa kok. Langsung dulu. Iya bisa. Tapi aku langsung ke kantornya, nanti setelah itu baru diaktifkan gitu loh Mas. Diaktifkan 10 hari setelah setelah pembayarannya gitu loh. Kan misalnya hari ini kita daftar, pembayarannya nanti ditentukan dari sananya. Setelah kita membayar, udah kita langsung buka di aplikasinya, sudah ada kok nama kita yang tertera dan terdaftar menjadi anggota BPJS-nya gitu. Dan kita langsung bisa print kok di situ. Gampang, dan untuk pelayanannya pun sekarang ini sudah memang satu pintu gitu ya. Maksudku sudah lebih teratur, lebih terarah, dan juga efisien, dan pelayanan dari mereka pun ramah-ramah kalau menurut aku sih di daerahku gitu. Ya, mungkin seperti itu yang nganterinya yang gimana. Sekarang kan dari security-nya, dari mbak atau masnya yang melayani kita tuh ramah-ramah gitu sih Mas. Jadi tidak perlu dipusingkan ya, tidak perlu diributkan seperti kayak ramenya di sosial media ya. Itu makanya kok kenapa harus ramai, padahal kalau kita sudah melaksanakannya dan aku juga boleh cerita nggak nih pengalaman? Oh boleh. Loh ini saya tunggu cerita-cerita yang kayak gini nih, saya seneng. Gimana lanjut terus. Dulu kan aku mengenai biodata yang kemarin juga kan aku juga melihat teman-teman tuh katanya memiliki data ganda gitu kan. Betul. Nah ini aku juga mau menceritakan sendiri, dan ada juga yang perlu nanti mungkin aku bertanya ke Mas Sandro, karena mungkin Mas Sandro juga punya pengalaman ya dan bisa menjawab pertanyaanku. Siap. Kan dulu aku juga pertama kali ke luar negeri itu Mas, bukan aku memberikan dataku yang asli sih gitu. Aku memberikan dataku yang asli, tapi karena memang waktu itu umur aku ya muda gitu ya, akhirnya dituakan, bener kan kayak gitu. Siap. Banyak lah teman-teman yang memiliki masalah yang sama seperti aku gitu. Nah udah gitu kan kita yang sebagai ibaratnya membutuh pekerjaannya nggak tahu menau ya, yang penting kita berangkat aja kan, dulu prosesnya kayak gitu ya. Yang penting kita berangkat, kita terima paspornya di bandara, udah gitu sampai ke negara tujuan, udah nanti kita pulang baru kita terima itu lagi paspornya. Nah itu udah pulang terus sebenarnya aku udah nggak berencana ke sana lagi gitu loh Mas. Tapi karena kebutuhan ekonomi juga kan, tahu di Indonesia kayak gimana. Yes. Nah, aku untuk kemarin itu karena belum tahu maksudnya belum tahu YouTube-nya Mas Sandro sama Miss Yuni itu aku belum tahu. Siap. Nah, habis itu kemarin aku kan pernah cerita tuh kalau mau pindah waktu ditipu kemarin itu Mas. Nah, itu kan aku harus menggunakan data yang asli kan. Data yang asli yang
sudah itu. Aku udah data yang dulu dipasuk, aku ngasih data yang asli dulu tuh. Tapi di paspor aku itu kok ada penambahan gitu loh, penambahan nama gitu loh Mas. Sedangkan di data asliku itu tidak ada. Nah kemarin akhirnya aku menyamakan yang untuk ke Korea itu menyamakan dataku seperti data yang asli gitu kan. Aku memiliki paspor yang baru gitu loh Mas. Memiliki paspor yang baru kan dengan data yang asli, sedangkan dataku yang lama yang ke Hongkong itu kan tidak ada, tapi aku masih pegang untuk itu paspor lamaku yang di Hongkong. Nah kemarin waktu proses itu kan aku ditipu, akhirnya aku nggak jadi pergi ke Korea. Nah terus kalau aku mau pergi ke Hongkong tentu tidak bisa dengan paspor itu, dataku yang baru itu, karena itu kan akhirnya ini keputusan aku mungkin terlalu bukan gila sih Mas. Kan akhirnya aku buka search di Google nih. Gimana sih caranya seandainya aku bisa pergi ke Hong Kong untuk bisa menyamakan. Akhirnya di sana tuh ada saran ya di Google itu kalau bisa untuk melakukan permohonan pergantian nama gitu loh Mas. Ini cerita aku. Boleh. Akhirnya karena aku kepingin aku mencoba ke kepala desa di tempat aku kan. Yes. Itu tidak bisa karena itu data kamu ini sudah ada katanya. Harusnya kalau kamu mau melakukan ini coba tanya ke Dukcapil. Aku pergi ke Dukcapil Mas, ke Dukcapil menolak. Maksudku gini, kan aku mengajukan ke Dukcapil, Pak bisa nggak bantu untuk paspor saya yang lama ini disamakan dengan paspor dengan dokumen saya yang ini yang asli. Soalnya saya mau pergi ke Hong Kong. Saya bilang kayak gitu kan, karena kalau saya memakai data yang baru saya akan ditolak. Masa seperti itu karena orang Hongkong kan maunya sama. Kita menggunakan data yang sama. Yes. Tidak bisa ditolak juga begitu loh Mas Sandro. Akhirnya kalau kamu kepingin benar menyamakan dokumen kamu yang sesuai sama di paspor, coba deh saya saranin kata dari Dukcapil nih. Coba deh aku saranin kamu pergi ke pengadilan untuk memohon pergantian nama gitu kan Mas. Yes. Oke. Karena saya kepingin sekali ke Hong Kong, karena punya tekad, semua data-data saya itu saya bawa pergi ke pengadilan. Saya di sana diterima di counter dengan baik sekali. Pokoknya sekarang pelayanan itu tidak seperti dulu Mas. Aku dulu kan takut ya melihat masuk ke gedung yang tinggi, ke pengadilan seperti itu kan nggak berani. Siap. Masuk ke bagian itu permohonan, dilihat dulu data-dataku sama ada seorang staf ibu yang ramah sekali. Ya apa ada yang bisa saya bantu gitu ya. Yang tadinya ciut nyaliku itu kok punya keberanian, ternyata orangnya ramah-ramah ya, tidak seperti yang dalam bayanganku gitu. Bayanganku kan orangnya karena orang berpangkat kan gitu, pikiran kita lah sebagai orang awam. Ini beliau menerima, maaf Bu, saya boleh tidak melakukan permohonan pergantian nama. Alasannya apa Mbak gitu. Begini, karena saya dulu pernah kerja ke Hong Kong, saya ingin mengajukan ini biar sesuai dengan, bisa saja sih, tapi apa nanti kamu tidak merasa rugi? Maksudnya kan aku punya ibaratnya seperti tabungan ataupun apapun dokumen saya itu yang dulu yang berhubungan dengan hal-hal yang besar gitu loh Mas, maksudnya kayak sertifikat rumah gitu ya. Ini saya menjelaskan tidak apa-apa kalau bisa tolong kamu membuat surat pengajuan dulu gitu. Hanya dengan diketik tangan sendiri itu Mas. Pengajuan permohonan untuk merubah identitas. Untuk pergantian merubah identitas gitu. Itu kita dikasih contohnya ini nanti yang harus dipenuhi. Tapi sulit kan, ternyata mereka memberikan pelayanan terbaiknya gitu ya, dengan memberikan ini yang harus dibawa, ini nanti yang harus perlu diketik gitu. Akhirnya saya pergi ke counter warnet gitu. Di sana saya mencoba untuk meminta tolong sama petugasnya, karena di sini tempat aku lumayan orangnya ramah-ramah Mas, jadi bantu. Nah tetapi ada juga sebenarnya masalah ya yang ikutan kemarin kayak ini. Kita disuruh untuk dulu ke bagian kayak apa sih namanya itu Mas, kayak berkonsultasi seperti bagian pengacara, mediasi. Mediasi gitu. Tapi itu kan surat pengajuan saya sudah jadi nih. Sebelum saya masuk dulu kan nanti harus dulu harus pergi ke kantor pos nih untuk cop pos gitu. Untuk nanti bisa diajukan kembali baru bisa diterima. Kan prosesnya lama gitu loh Mas. Lama tapi ibarat sekitar 1 minggu itu baru hasilnya gitu. Tapi untuk pengajuannya itu langsung habis itu itu yang tidak mengenakan
pertama kali setelah kan itu di bagian dalam itu bilang pergantian nama. Nah setelah surat saya jadi, saya mencoba ke bagian Mas Andro bilang mediasi. Terus ternyata itu permisi ada yang bisa saya bantu, itu beda lagi bagiannya gitu. Ini Pak, saya sudah membuat surat ini. Apa mungkin Bapak bisa membantu saya untuk lihat? Oh tidak bisa, katanya kayak gitu kan. Ini nggak bisa, katanya Bapak di sana. Oh nggak bisa Pak, kamu mengurangi berapapun tidak akan bisa saya bantu karena ini data kamu tidak bisa diubah. Ini aku kan sedih gitu loh Mas, sedih. Aku keluar dari ruangan itu. Habis itu duduk dulu, oh nggak jadi berarti aku nggak bisa nih. Terus kan itu aku sama keluarga aku lah. Kan kemarin ibu di bagian dalam bilang bisa, masa di sini nggak bisa? Coba deh tanya lagi ke bagian ibu yang dalam gitu kan. Ayo masuk lagi ke bagian ibu yang bagian dalam. Permisi Bu, apa? Bu ini kan sudah jadi, tapi kata tolak gini-gini. Siapa yang bilang ditolak? Katanya ibu di dalam. Itu karena dia ingin kamu tuh jadi pengacara apa? Dia minta, ibaratnya pengacara, butuh pengacara gitu loh, Mas Sandro. Bisa kok, yang penting kamu itu katanya. Terus dibenerin, oh salah bagian ini salah, benerin lagi. Baru nanti setelah kamu melakukan pembenaran, kamu pergi ke kantor pos. Hanya lagi pembenaran ke warnet. Ada kata-kata yang tidak sesuai ya dalam hal permohonan. Hanya cuma dibenarin, aku pergi kantor pos untuk dicop paspor. Bukan paspor sih, cop semua dokumen-dokumen yang itu untuk pengajuan permohonan itu ke kantor pos. Materi 10.000 itu sekitar ada 5 atau 6 materi lah ditempel di sana. Kembali ke sana. Nah, di situ tanya lagi tuh, Mas Andro di bagian penerimaannya berkas diverifikasi kan? Benar ini Mbak katanya. Terus dasar mau apa gitu kan? Sebelum nanti ditanya dulu di situ gitu loh Mas Andro. Oh iya ini loh permasalahannya, alasan saya kemarin kena tipu. Kalau saya kerja di sini saya tidak bisa bayar. Terus akhirnya KTP juga diambil gitu. Maksudnya sebagai bukti gitu loh sama paspor gitu ya, tak kasih tunjuk ini paspor lama saya harus sama sesuai ini Bu. Hanya beliau mungkin konsultasi sama Bapak Kepala Pengadilan ya sebelum saya di sidang gitu. Oh besok ya sudah. Caranya gitu, itu juga secara online sekarang gitu loh Mas Andro. Secara online juga gitu. Ini cara daftarnya ya. Nah diajarin juga di cara daftarnya untuk ini nanti menunggu gitu hasil menunggu jam berapa sidang. Setelah berkas kita diterima nanti ada pemberitahuan melalui email gitu. Hanya kan berkasnya sudah diterima. Setelah 3 hari baru ada pemberitahuan dari email juga dari WhatsApp gitu kan. Kalau yang mau menyidangkan saya itu juga ada hakimnya namanya siapa gitu. Dan bayarnya pun tidak mahal Mas Andro. Kita mau berusaha sendiri cuman 166.000. Oh, mantap. Tapi itu tidak semuanya. Maksudnya nanti kita dikembalikan gitu loh. Ada gitu. Setelah itu kan nanti dijelaskan segini berapa untuk materi, untuk apa itu dijelasin, itu dirincikan gitu di emailnya kita itu. Untuk bayar ini, untuk pemberkasan ini, sisanya masih ada itu ya. Sidang itu kan sudah ya Mas. Terus pagi kita sidang. Yang kalau kita sidang membawa 2 saksi dewasa gitu loh. Siap. Itu orang tua pokoknya, terus atau kepala lingkungan atau kepala desanya gitu ya dibawa. Jadi waktu sidang itu sekitar 15 atau 20 menit sama gitu ya. Cuma untuk mengganti permohonan. Semua itu diganti loh Mas. Tahun pokoknya ya harus sesuai dengan paspor gitu kan. Dari tahun nama alamat gitu kan. Saya minta disesuaikan. Kamu tidak kan ditanya dulu karena itu kan umurku tidak apa-apa Bapak. Saya bilang gitu ya Bapak Hakim yang mulia. Karena ini demi masa depan saya. Terus beliau pun ibaratnya Pak Hakimnya itu baik banget, memberi masukan lah suatu saat kalau terjadi itu jangan seperti itu terkait hal-hal yang begini untuk penipuan itu pokoknya beliaunya welcome. Nah setelah 1 minggu sidang dapat pemberitahuan bahwa hasil sidangnya itu sudah keluar melalui email juga gitu loh. Terus melakukan pembayaran itu cuman murah banget untuk pembayaran penebusan hasilnya itu loh Mas. Kalau nggak salah itu ada 13.000 atau berapa gitu. Itu pun kita setornya itu melalui bank BTN ataupun bank keliling itu yang kadang-kadang ngetep ya di setiap kantor gitu ada kan bank kelilingnya itu. Nanti kita itu sebagai kalau itu sudah kita
nanti itu hasilnya itu sudah bisa keluar, bisa kita print. Itu yang 166.000 itu dikembalikan 20.000 gitu loh Mas. Dikembalikan lagi ke ATM aku gitu. Nah, selesai. Alhamdulillah setelah keluar aku print, aku ke Dukcapil sudah melihat hasil keputusan, mereka kan tidak bisa nih Mas. Lu tinggal cop-cop aja, udah besoknya 1 hari langsung jadi semua dokumenku sama seperti paspor aku gitu loh. Jadinya kan alhamdulillah semua jadinya walaupun itu akun nomornya, tanggal lahir, yang penting sama di paspor. Ya kan tidak perlu menggunakan apa ya Mas. Yang aku mau tanya sama Mas Sandro, kan maaf ya kan kemarin waktu aku luar negeri lagi aku belum kenal Mas Sandro. Sekarang kan lagi nunggu proses. Kan aku punya paspor yang kemarin aku pakai buat ke Korea itu. Itu terus kalau bikin paspor baru lagi salah kan Mas gitu. Ya nggak masalah, nanti kan yang sampean sodorkan adalah surat keputusan dari pengadilan tadi yang buat data. Itu sampai tunjukin. Ini sudah saya rubah di pengadilan. Kalau mereka masih nggak kasih izin lah, baru kita demo, baru kita viralin. Prosedur sampean sudah prosedur sampean sudah jelas, sudah komplit, ya kan? Ya kan? Tinggal persoalannya merekanya aja kan gitu tuh. Makanya gini loh Mas, teman-teman yang tak 1.000 itu pun setelah sidang, setelah apa itu dibalikin kembali sisa duitnya 24.000 itu gitu. Makanya sekarang apapun itu memang jalur satu pintu ya gitu, apapun itu semua kayak dipermudah, keberanian untuk melakukan itu sih, untuk pergantian apapun itu. Baik ke dokumen loh maksudku Mas, daripada sibuk ribet-ribet kan yang dikenakan seperti data ganda, ini dokumenku yang lama sama yang baru. Karena aku merasa jalan satu-satunya biar aku bisa kembali ke Hong Kong kan, karena aku juga sudah kan loh ke imigrasi itu hari dengan membawa pasporku yang aku bilang mau ke Korea itu sama yang paspor ke Hong Kong, aku memberanikan ke imigrasi. Ya, aku bisa bantu saya, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Ini Pak, ingin membuat atau merubah paspor lama saya, ini bisa nggak? Ini paspor baru saya menjadi sama seperti paspor saya. Dilihatlah dokumen saya asli, sama semua dengan pasporku yang baru. Maaf Mbak, tidak bisa, ditolak. Loh, tapi saya kan mau pergi ke luar negeri. Ya, kan sudah bagus katanya gitu. Dokumen kamu yang asli ini kan udah sama seperti paspor kamu yang baru. Saya pergi ke Hong Kong Pak, itu di imigrasi Mbak. Sekarang tidak bisa, maaf saya tidak bisa membantu. Tegas sekali orang di imigrasi itu Mas Sandro. Dengan kekecewaan, dengan satu-satunya caranya saya ke pengadilan permohonan pergantian nama, akhirnya di sana diterima. Ya alhamdulillah semua dokumen saya semuanya. Dan lebih lucunya lagi nih Mas Sandro, kan aku punya surat nikah nih. Bagaimana caranya kan? Nah, saya ajukan ke KUA, Pak saya ingin menyamakan ini tanggal lahir saya, tahun lahir saya sama ini sesuai dengan paspor lama saya. Loh, ada yang bisa mempercayaannya saya juga benar membawa surat keputusan dari pengadilan itu Mas Sandro. Ini tidak memberikan dan menerima permohonan saya, dibaca dulu sama kepala KUA-nya. Kalau memang dari pihak pengadilan sudah memberikan izin, kami yang dari bawah bisa apa? Ya udah, hanya itu tidak diganti loh Mas. Maksudku surat nikahku itu nggak diganti, tapi cuma diparap doang gitu loh. Cuman namaku misalnya tuh taunya tuh dirubah lagi gitu, kayak apa ya, coret-coretan gitu. Terus saya bilang, kenapa nggak diganti? Oh enggak, soalnya nggak perlu diganti, ini diparap aja kan sudah ada. Dari sana pun nanti tidak perlu bertanya karena sudah melihat 2 parap di buku nikahnya kayak begitu, hanya diparap. Dan mengenai ijazah saya pun saya mengajukan hal yang sama ke tempat sekolah saya dulu gitu ya, karena ada pertolongan ya, karena Tuhan kalau tidak ada mungkin bisa. Kebetulan saya punya sepupu jadi staf di sana, saya coba ajukan sama kepala sekolahnya, diterima juga gitu loh Mas Sandro. Hanya semuanya sama gitu. Itu tapi bukan ijazahnya ya kayak surat seperti surat itu yang memberitahukan kalau memang saya benar sekolah di sana gitu loh Mas, bahwa itu cuma diganti gitu. Hanya bisa semua, sekarang semua dokumen saya sudah sama. Makanya alhamdulillah tidak ada ketakutan lagi gitu yang bisa
saya rasakan seperti teman-teman banyak nih yang memiliki data yang tidak sama, terus harus itu memiliki ketakutan untuk berangkat ke luar negeri. Jangan takut gitu ya. Kalau kita masih punya keberanian di negara sendiri, jangan takut. Untuk calo-calo mungkin hal seperti itu ada ya, gitu loh Mas. Kalau kita mau berani sendiri gitu nggak ada gitu. Itu aja sih Mas, aku mau ceritakan itu. Semoga teman-teman ya yang mau merubah datanya, kalau bisa ribet atau nggak apa-apa sih menyuruh orang, tapi juga biayanya keluar mahal loh Mas. Itu kalau mau menyuruh orang lain. Datanya itu sampai bibiku kemarin waktu umroh, itu cerita sedikit, kalau mau ngajukan ke pengadilan itu sampai, karena mereka harus memiliki memiliki kayak calo gitu ya Mas ya. Itu sampai 1.800.000 itu hanya untuk ke sana sekitar 5 juta lah gitu. Oke, jadinya, luar biasa informasinya dari sampai penting sekali. Nah, kalau sudah nyampe di Hongkong, muka kita konten lagi pokoknya. Kita buat teman-teman. Ya. Buat teman-teman semuanya informasi yang sangat menyenangkan, informasi yang menyampaikan, informasi yang tidak membuat orang jadi galau, gelisah, gundah dan gulana. Ini nih yang saya tunggu, informasi-informasi yang seperti ini, karena ini kan pengalaman di lapangan, bukan saya yang saya cerita, tapi kalau saya yang apa yang mau dijalankan saya sudah punya ya, tapi tidak untuk yang sendiri. Baru sampean cerita hari ini lagi temen dari Trenggalek, aku nggak tahu kalau sampean dari kota mana, boleh disebutkan nggak kotanya? Oh, saya dari Mataram. Oke, sampean dari Mataram tidak ada masalah. Nanti tanggal 23 juga ada yang sidang. Ketika saya akan kumpul informasi ini, teman-teman semuanya akan punya gambaran. Berani, mereka akan benar-benar merasa ada kekuatan dan pengetahuan informasi dari sampean dan kita sebar. Sekali lagi loh ya, terima kasih ya kan. Mungkin ada closing statement buat teman-teman atau cukup? Teman-teman yang misalnya masih mau pergi ke luar negeri gitu ya, masih takut dengan datanya yang tidak sama, bisalah berusaha sendiri dulu ya, usaha ikhtiar, doa itu perlu ya gitu. Dan kalaupun masih ragu dan takut mungkin ya untuk kesana, mungkin ada kesegaran juga mungkin masih ya Mas Aldo sama orang-orang itu, kita sebagai orang awam nih melihat udah takut, perlu takut sekarang karena di daerahku pribadi gitu, itu tidak ada yang menakutkan. Masuki ruangan mereka aja udah melihat mereka senyum ramah banget gitu loh Mas. Itu sih jangan usah perlu ada. Oke. Itu aja Mas. Oke ya. Itu sehat selalu ya buat sampean, dan semangat menebarkan informasi, dan saya tunggu ke di Hongkong. Sehat selalu buat sampean. Terima kasih. Siap, Mas Ando. Sama-sama. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya, it's okay. Sekali lagi, benar-benar ini data ganda, jangan pernah khawatir. Di sini sudah ada solusinya, sudah akan sidang di pengadilan, dan teman-teman, dan ini ada experience, dan ini adalah cerita yang top. Sekali lagi, nggak usah galau, nggak usah panik, nggak usah bingung. Semuanya selalu ada caranya. Tinggal bagaimana kalian mau bergerak atau mencari cara untuk persoalan tersebut. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next. Bye bye.